kecuali mendoakan untuk saya terhadapnya. Qala Allahumma rzuqhu malan wa walada, ya Allah berilah dia harta dan anak, wa barik lahu fi, dan berkailah padanya. Fa inni lamin aktsaril ansari mala, maka saya inilah termasuk orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansar. Wa haddatsatni ibnati Umainatu, dan putri saya Umainah menceritakan annahu tufina li sulbi, bahwasanya telah dikubur untuk keturunan saya, maqdama Hajjajin al-Basrata, pada saat datangnya Hajjaj ke Basrah, bid'un wa ishrun wa miyah, 120 sekian orang. Jadi dari putra-putra Anas dan cucu-cucunya yang sudah wafat itu ada 120 sekian yang lebih dahulu mati daripada mbahnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab bahwa Nabi menziarahi Ummu Sulaim, ternyata beliau tidak membatalkan puasa padahal sudah disiapkan makanan. Maka puasa sunnah itu bebas, boleh kita lanjutkan, boleh juga kita batalkan. Dibatalkan boleh, dilanjutkan juga boleh. As-shaimul mutatawwi' amiru nafsih, orang yang puasa sunnah itu pemimpin untuk dirinya sendiri. Maksudnya bebas, apakah dibatalkan puasanya ataukah dilanjutkan. Di sini Nabi tidak melanjutkan, tidak membatalkan puasanya. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, apabila diundang ke rumah seseorang kemudian kita makan-makan di situ, maka jangan lupa mendoakan kebaikan sebagaimana dilakukan oleh Nabi, fada'a li ummi Sulaimin wa ahli baitiha. Kemudian yang kedua, fadilah Ummu Sulaim, karena dia sangat cerdas sekali menginginkan kebaikan terhadap anaknya, maka disetorkanlah anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kalau bergaul setiap hari dengan Nabi, maka pasti akan mendapatkan barokah yang sangat banyak. Dan saya yakin pahala-pahala Anas bin Malik ini juga mengalir kepada ibunya Ummu Sulaim, karena dialah yang menaruhkan Anas bin Malik ini di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menjadikannya sebagai khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bolehnya kita minta harta atau mendoakan kepada orang lain untuk diberi harta. Tapi kalau kita minta harta, hendaklah disertai dengan wabarik lahu fi. Karena kalau harta tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya yang banyak. Maka ringkasnya, harta itu sifatnya netral, siapa yang bawa itulah kondisi harta yang akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'imma bil malis shalih lirrajulis shalih, atau fi yadir rajulis shalih. Sangatlah bagus harta itu apabila dipegang oleh tangan orang yang saleh. Jadi tangannya itu akan berpengaruh terhadap harta. Kalau tangannya saleh, maka hartanya saleh. Tangannya fajir, maka hartanya fajir. Kemudian hadis ini juga fadilah Anas bin Malik, banyak keturunan. Oleh Syekh Utsaimin disebutkan dalam salah satu syarah Umdatul Ahkam bahwa Anas bin Malik itu putranya 82 anak, yang 80 cowok, yang 2 cewek. Wallahu a'lam bissawab. Dan orang dulu punya 82 anak itu biasa ya, karena istrinya mungkin 4, kemudian punya budak-budak yang sangat banyak, tidak terbatas. Babu shaumi akhirah syahri, ini mestinya akhirah karena sebagai dhorob. Bab shaum fi akhir syahri, fi-nya dihapus menjadi akhirah syahri, di akhir bulan. 965. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala ya fulanu, bukan ya fulanin, ama sumta, tidakkah engkau puasa sarara hadza syahri,
pada sarornya bulan ini? Qala rajul la ya Rasulullah. Qala fa idza aftarta, kalau kamu sudah berbuka, fasum yaumain, maka puasalah 2 hari. Wa fi riwayatin anhu qala min saror Sya'ban, dari sarornya bulan Sya'ban. Kata-kata saror itu diperselisihkan tafsirnya oleh para ulama. Kalau di bawah disebutkan akhiruhu li'annal qamar yashtaddu fi. Sarorul syahr adalah akhir bulan, karena bulan itu yashtaddu fihi. Ini kata-kata yashtaddu fihi ini perlu ditinjau ulang ya. Atau maksudnya mungkin yastatiru fihi, wallahu a'lam. Karena bulan itu semakin mengecil pada akhir bulan sehingga yastatir ya, tidak terlihat. Ada juga yang mengatakan saror itu adalah awal bulan. Ada juga yang mengatakan saror itu adalah tengah bulan. Jadi ada 3 tafsiran untuk kata-kata saror. Imam Bukhari memilih tafsiran yang pertama, bahwasanya saror adalah akhir bulan, sehingga beliau membuat judul untuk babnya Babu Shaumi Akhira Asy-Syahri. Makanya para ulama katakan Fiqhul Bukhari fi tarajumi abwabi. Fikihnya Imam Bukhari pada judul-judul babnya. Nah, termasuk ini contohnya saror, beliau artikan akhir. Dan dari hadis ini kita ambil faedah bahwa puasa 3 hari tiap bulan itu tidak harus di tengah bulan, yaitu ayyamul bid. Boleh juga di akhir bulan berdasarkan hadis ini, boleh juga di awal bulan atau secara bebas, secara acak. Hadis tentang ayyamul bid itu menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa saror itu adalah tengah bulan. Maka Nabi ini ta'ahud, yaitu memeriksa para sahabatnya apakah mereka pada puasa ayyamul bid atau tidak. Maka ditanya, ama sumta saror hadza syahr, kamu puasa tidak tengah bulan ini, yaitu ayyamul bid. Itu bagi yang menafsirkan saror sebagai tengah bulan. Kita lanjutkan babu shaumi yaumil jumu'ah, bab puasa pada hari Jumat. 966. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qila lahu anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah, apakah Nabi melarang dari puasa Jumat? Qala na'am, dia mengatakan iya. Larangan puasa ada 2 macam. Ada yang haram, ada yang makruh. Yang haram hanya 5. Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, dan 3 hari tasyrik. Selain itu semuanya hanya makruh. Maka termasuk puasa Jumat ini juga puasa makruh, tidak sampai kepada haram. Dan yang dimakruhkan dari puasa Jumat itu adalah kalau mengkhususkan Jumat karena Jumatnya. Adapun kalau mengkhususkan Jumat tidak karena Jumatnya, tidak makruh. Misalnya kita puasa Arafah. Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, kita puasa hari Jumat tersebut bukan karena Jumatnya, tapi karena Arafahnya. Ini tidak makruh. Atau puasa hari Jumat tetapi tidak mengkhususkan, ini juga tidak makruh. Misalnya puasa Kamis dan Jumat, tidak makruh, atau Jumat dan Sabtu. Maka yang dimakruhkan hanyalah ifradul Jum'ah, mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Bagaimana kalau mengkhususkan selain puasa pada hari Jumat juga? Saya temukan dalam kitab syarahnya Mishkatul Masabih bahwasanya mengkhususkan ibadah-ibadah mahdhah di dalam hari-hari tertentu tanpa dalil tidak boleh. Jadi ini hukumnya tidak khusus pada puasa saja. Baca Quran dikhususkan pada hari tertentu malam Jumat, enggak boleh. Maka beliau mencontohkan, misalnya baca Yasin pada malam Jumat, boleh tidak? Beliau katakan hukum asalnya tidak boleh, karena Anda mengkhususkan suatu ibadah mahdhah pada waktu tertentu. Kalau ibadah muamalah dikhususkan waktu tertentu enggak ada masalah. Misalnya sedekah Jumat, boleh enggak seperti itu? Jumat berkah,
nggak ada masalah. Ini kan ibadahnya muamalah bukan mahdhah. Tapi yang mahdhah kayak puasa, sholat, baca Quran, ini semuanya tidak diperbolehkan pada waktu-waktu tertentu kecuali dengan adanya dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Demikian fikih beliau terhadap hadis ini, yaitu diluaskan tidak hanya puasa saja, tidak hanya tahajud saja ya. Karena Nabi dalam hadisnya itu mengatakan jangan mengkhususkan juga malam Jumat untuk tahajud. 967 wa an Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jumu'ah wa hiya sha'imah. Nabi masuk kepada Juwairiyah istri beliau pada hari Jumat sedang puasa. Faqala asumti amsi? Apakah kamu kemarin puasa? Qalat la, tidak. Qala turidina an tasumi ghadan? Kamu ingin puasa besok Sabtu? Qalat la, tidak. Qala fa'afturi, kalau begitu berbukalah. Nah, ini dalil bahwa yang dilarang itu adalah mengkhususkan hari Jumat karena Jumatnya. Juwairiyah ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya budak, kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Juwairiyah adalah Sofiyah. Jadi kalau kita lihat Nabi itu menikahnya itu seperti tidak sangat memilih-milih ya. Bekas budak juga nggak ada masalah. Tapi memang ini orang-orang tokoh-tokoh ya. Juwairiyah ini bukan budak biasa, dia budak dari sebab perang kalah kemudian ditawan. Bab hal yakhussu minal ayyami syai'an, bab apakah boleh mengkhususkan dari hari-hari untuk sesuatu. 968 An Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtassu minal ayyami syai'an, mengkhususkan sesuatu dari hari-hari. Ya, sesuatunya sebagai maf'ul ya. Qalat la, kana amaluhu dimah, adalah amalan Nabi itu kontinu. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq, siapakah yang mampu seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya istiqamah itu tidak semua orang mampu melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Nabi tidak mengkhususkan puasa untuk hari-hari tertentu. Tapi tentu saja ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang di mana Nabi mengkhususkan puasa hari Senin ya. Demikian juga Nabi mengkhususkan puasa pada Ayyamul Bid, karena itu sudah ma'ruf, sudah masyhur, sehingga ini bukan yang ditanyakan oleh orang tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bab siyami ayyamit tasyrik, bab puasa pada hari-hari tasyrik. 969 wa bihi ilaihi qala an Aisyah wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lam yurakhas, tidak diberikan rukhsah fi ayyamit tasyrik, pada hari tasyrik 11 sampai 13 Dzulhijjah, ayyusamna, untuk dilakukan puasa, illa, kecuali, liman, bagi orang yang lam yajidil hadiah, tidak mendapati hadiu, yaitu pada waktu dia melakukan ibadah haji. Jadi ini berkaitan dengan orang yang melakukan haji kemudian wajib puasa padanya apabila tidak mendapati hadiu. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 3 hari di waktu haji, maksudnya ketika di Mekah, dan 7 hari ketika sudah sampai di rumah. Nah, 3 hari itu boleh dilakukan pada hari-hari tasyrik. Maka ini satu rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan sahabat lam yurakhas, tidak diberikan rukhsah, itu maksudnya adalah tidak diberikan rukhsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini meskipun perkataan sahabat tetapi bisa dikatakan marfu'un hukman, dihukumi marfu', karena dia mengatakan rukhsah itu hukum itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari tasyrik, kenapa disebut hari tasyrik?
hari yang bersinar, karena pada hari-hari tersebut bulan mengalami kondisi purnama sehingga sinarnya lebih terang daripada hari-hari yang lain. Ini tafsiran yang terkenal untuk penamaan ayyamut tasyrik. Ada lagi tafsiran yang lain, tetapi ini tampaknya Israiliyat, yaitu bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dalam keadaan hitam legam. Kemudian pada tanggal 11 beliau sepertiga tubuhnya menjadi putih. Kemudian tanggal 12 sepertiga lagi putih. Kemudian tanggal 13 ya, 13, 14, 15 ya. Nah, maka pada tanggal 15-nya menjadi total sempurna putih atau tidak hitam lagi. Nah, itu tampaknya cerita Israiliyat. Kemudian ayyamut tasyrik ini juga diperselisihkan oleh para ulama kapan itu ayyamut tasyrik. Pendapat mayoritas adalah tanggal 13 sampai 15. Sementara menurut sebagian kecil ulama mulai dari tanggal 12, 13, 14. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan bab shaumi yaumi Asyura, bab puasa pada hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram 970. Wa bihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura itu dipuasai oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Nabi juga melakukan puasa pada masa jahiliyah. Falamma qadima al-Madinah tasamahu, maka tatkala beliau datang ke Madinah, beliau melakukan puasa padanya. Wa amara bisiyami, juga menyuruh untuk berpuasa padanya. Falamma furida Ramadan, maka tatkala diwajibkan bulan Ramadan, taraka yauma Asyura, beliau meninggalkan hari Asyura. Yang dimaksud meninggalkan di sini adalah meninggalkan kewajiban puasa Asyura, bukan meninggalkan puasanya tersebut, karena Nabi amalannya istiqamah. Ketika sudah dilakukan, beliau tidak pernah tinggalkan lagi. Faman syaa shamahu, maka barang siapa yang mau dia berpuasa. Wa man syaa taraka, dan barang siapa yang mau dia boleh tinggalkan. Hadis ini bicara tentang puasa, kewajiban puasa di awal-awal Islam. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, itu sudah ada puasa yang wajib. Puasa yang wajib ini sebelum Ramadan diperselisihkan oleh para ulama. Salah satunya yang wajib adalah puasa Asyura. Puasa yang lain yang wajib juga adalah puasa 3 hari pada setiap bulan menurut sebagian pendapat. Jadi ada ikhtilaf puasa apa yang wajib sebelum Ramadan. Yang jelas adalah Asyura. Adapun 3 hari setiap bulannya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian setelah puasa Asyura dihapuskan diganti dengan Ramadan, maka Ramadan pun mengalami beberapa tahap ya. Tahapan yang pertama adalah puasa Ramadan, tetapi malamnya tidak boleh melakukan hubungan intim. Ketika melakukan hubungan intim berarti melanggar aturan. Maka sepanjang bulan tidak boleh sama sekali hubungan intim, kecuali pada waktu berbuka saja, maghrib sampai isya. Jazakumullah. Kemudian fase berikutnya yang kita alami sekarang, ya boleh hubungan intim dari maghrib sampai subuh, demikian juga makan dari maghrib sampai subuh. 971 wa bihi ilaihi qala an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke Madinah, para al-yahud tasumu yauma Asyura. Beliau melihat Yahudi melakukan puasa hari Asyura. Faqala ma hadza? Maka beliau bertanya, apa ini? Qalu hadza yaumun salih. Mereka mengatakan ini hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Ini hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa melakukan puasa padanya.
Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Beliau mengatakan, maka saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu, beliau berpuasa padanya, wa amara bisiyami, dan menyuruhkan puasa padanya. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya mengatakan Nabi sudah puasa Asyura sejak di Makkah sebelum di Madinah. Sementara hadis ini mengatakan Nabi bertanya orang-orang Yahudi puasa Asyura, ternyata karena mensyukuri nikmat Allah, yaitu diselamatkan dari Fir'aun. Maka Nabi Musa melakukan puasa sebagai syukur, mereka mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi kemudian puasa padanya, itu maksudnya melanjutkan puasa padanya dengan niatan mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi tidak bertentangan karena hadisnya sama-sama sahihnya. Adapun fadilah puasa Asyura sudah disebutkan pada bab-bab sebelumnya insyaallah taala. Kita lanjutkan kitab berikutnya, kitab Shalat Tarawih. Ini kitab yang ke-32 ya. Bab fadli man qama Ramadan. Fadilah orang yang melakukan qiyam Ramadan. 972. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة وبينهما مخالفة في اللفظ. وقال في آخر هذه الرواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. Ada dua hal di sini. Yang pertama fadilah qiyam Ramadan, yaitu siapa yang melakukannya karena iman dan ihtisab mengharap pahala, maka dijamin dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya terkenal, tidak disebutkan oleh Zabidi, tapi sebenarnya disebutkan oleh Imam Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan hadis yang seperti ini ada tiga. Yang pertama man qama Ramadan, siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan. Yang kedua man shoma Ramadan, siapa yang puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga man qama Lailatul Qadar, siapa yang bangun pada Lailatul Qadar, qiyamul lail pada Lailatul Qadar, semuanya sama, yaitu diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan diberi oleh Allah mendapatkan barakah Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, hadis ini bicara tentang tarawih di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarawihnya itu tidak dikumpulkan di masjid satu imam, tetapi ada sekelompok orang kumpul salat tarawih, ada lagi sekelompok yang lain kumpul, sekelompok yang lain kumpul, begitu. Sampai pada masa khilafah Sayyidina Umar, maka beliau berpendapat paling bagusnya ini kelompok-kelompok kecil salat ini dikumpulkan jadi satu imam saja. Akhirnya jadi satu imam sampai pada hari ini. Karena itulah wajar kalau masalah tarawih ini diperselisihkan ulama, mana lebih utama, salat di rumah atau di masjid. Imam Ahmad ditanya, Anda lebih suka yang apa? Beliau mengatakan sunnahnya kaum muslimin, yaitu salat tarawih di masjid. Adapun Imam Syafi'i berpendapat orang itu dibagi dua. Kalau dia seorang yang qari, punya hafalan Quran, maka hendaklah dia salat sendiri, karena dengan salat sendiri dia bisa murajaah. Tapi kalau dia tidak punya hafalan, orang-orang awam, maka silahkan ikut salat tarawih di masjid. Dan saya pribadi cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i ini, karena para hufaz memang sangat-sangat membutuhkan untuk murajaah Quran, dan itu paling bagus kalau dia membacanya dalam salat tahajud atau salat tarawih. Babul timasi Lailatul Qadar fi sab'il awakhir, bab mencari Lailatul Qadar pada 7 yang terakhir. Ini pendapat jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar masih ada sampai hari kiamat, sehingga masih dicari. Pendapat Syadz mengatakan Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 973 wa an ibni ubihi ilaihi qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ruyakum qad tawatat fi sab'il awakhir faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Hadis ini menyuruh kita untuk sungguh-sungguh ibadah mencari Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir dari Ramadan. Sementara hadis yang lain menyuruhkan 10 akhir dari bulan Ramadan,
sebagaimana hadis berikutnya 974 wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala i'takafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan. Ini menunjukkan bolehnya i'tikaf pada 10 tengah Ramadan sebagaimana pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja sabihata 20 menunjukkan bahwa keluar dari i'tikaf itu pada pagi harinya. Kalau i'tikaf tanggal 11 berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, tanggal 20 pagi sudah keluar. Fa kharaja sabihata 20. Demikian juga kalau 10 akhir Ramadan, berarti apa? Keluarnya pada tanggal 30 pada waktu paginya berdasarkan hadis ini, meskipun ini juga khilafiyah, ada yang berpendapat keluarnya nanti maghribnya. Fa khatabana wa qala inni uridu lailatal qadri thumma umsituha aw qala nussituha faltamisuha fil ashr al awakhir fil witri wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin faman kana i'takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Ini ada 3 masalah. Yang pertama, Nabi bermimpi melihat Lailatul Qadar kemudian dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya lupa ini? Ada 2 riwayat. Yang pertama mengatakan fatalaha fulanun wa fulan. Nabi keluar untuk memberitahukan mimpi tadi, ternyata ada 2 sahabat Nabi bertengkar. Sahabat Nabi ini satunya adalah Ka'ab bin Malik, satunya lagi Ibnu Abi Hadrat, bertengkar gara-gara masalah utang piutang. Nah, gara-gara bertengkar ini kemudian Nabi jadi lupa tentang isi mimpi tersebut, sehingga para ulama mengambil kesimpulan pertengkaran di antara umat Islam itu melenyapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang tidur bermimpi Lailatul Qadar, dibangunkan oleh sebagian istri beliau. Fa aiqadhani ba'du ahli, dibangunkan. Nah, maka menyebabkan mimpinya jadi terganggu. Karena itulah Rasulullah setelah itu tidak pernah lagi dibangunkan dari tidurnya. Beliau dibiarkan tidur sampai bangun sendiri karena khawatir kalau sedang mengalami mimpi, yang mimpi untuk para nabi adalah wahyu. Masalah yang kedua, di sini Nabi menyuruh 10 akhir, sementara tadi 7 akhir. Sama-sama hadisnya sahih. Maka jamak untuk 2 riwayat ini adalah bahwa 10 akhir Ramadan ini diharapkan ada Lailatul Qadar, terutama 7 terakhir. Lebih diharapkan lagi daripada 3 hari yang lain, 3 hari sebelumnya. Masalah yang ketiga, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, saya bermimpi bahwa saya sujud pada air dan tanah. Maksudnya pada malam Lailatul Qadar tadi terjadi hujan, sehingga pada waktu paginya beliau sholatnya tanahnya itu becek dengan air, karena zaman dulu sholatnya masjidnya masih berupa tanah. Maka maksudnya Lailatul Qadar pada tahun tersebut itu terjadi turun hujan padanya. Dan ini bukan berarti setiap Lailatul Qadar turun hujan, enggak begitu. Waktu itu, tahun ini, tahun di mana nabi-nabi cerita ini Lailatul Qadarnya bertepatan dengan turun hujan. Nah, kalau di Indonesia sering turun hujan, kalau turun hujan harus Lailatul Qadar berarti berulang-ulang Lailatul Qadarnya. Kemudian faraja'na wa ma nara fis sama'i qaza'atan faja'at sahabatun, qaza'ah potongan awan. Faja'at sahabah, tiba-tiba datang awan. Famatarat hatta sala saqful masjid wa kana min jaridin nakhli wa uqimatis salah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma' wa tin hatta ra'aitu athrat tin fi jabhatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dijadikan dalil juga oleh mazhab Syafi'i, wajibnya menyingkap jidat pada waktu salat supaya dia langsung menyentuh tanah, sehingga kalau tertutupi oleh peci salatnya tidak sah. Tetapi ini menyelisih pendapat jumhur atau mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan di sini sama sekali tidak ada kata-kata harus terbuka jidatnya, ya, hanya memang jidatnya Nabi terbuka sehingga terkenai tanah tersebut.
Babu taharri lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir fihi an Ubadah. Menempati Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 akhir. 975 wa bihi ilaihi qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Pada malam ke-9 yang tersisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa. Nah, gara-gara hadis ini, maka Imam Ibnu Hazm berpendapat Lailatul Qadar itu bisa pada malam genap, tidak harus pada malam ganjil. Karena dihitung dari yang tersisa. Kalau harinya itu 30 hari, maka tentu saja 5 hari tersisa. Berbeda dengan kalau Ramadannya 29 hari. Karena menghitungnya dari belakang. Karena itu berdasarkan hadis ini, kata Ibnu Hazm, Lailatul Qadar bisa pada malam genap, tidak harus pada malam ganjilnya. Hadis terakhir ya, 976. Wa bihi ilaihi qala wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya fil ashril awakhir hiya fi tis'in yamdina aw fi sab'in yabqaina, yakni Lailatul Qadar pada 9 hari yang sudah lewat atau 7 hari yang tersisa. Nah, ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu menunjukkan bisanya Lailatul Qadar pada malam yang genap kalau dihitung dari yang tersisa, yaitu dari belakangnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah yang dapat kita baca, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan kalau ada pembahasan mudzakarah, dipersilahkan. Dilazimi setelah sholat asar kemudian sholat sunnah boleh menurut sebagian ulama, menurut mayoritas tidak boleh. Jadi mayoritas itu berpendapat menggunakan dalil larangan sholat ba'da asar secara mutlak. Sebagian kecil ulama menggunakan kaidah yuhmalul mutlak alal muqayyad. Hadis yang mutlak dipahami hadis yang muqayyad, yang hadisnya Ali yang tadi menyebutkan larangannya adalah ketika matahari sudah menguning. Kita terserah aja pilih yang mana. Karena hadisnya sahih ya. Kalau tidak sahih ya kita nggak berani. Tapi saya diberitahu dulu adalah salah satu ikhwan salat sunnah ba'da asar. Maka Ustaz Mudakir lewat, beliau mengatakan ahadza majnun. Maksudnya beliau mengingkari ya. Dan itu wajar seorang kiai mengingkari muridnya yang melakukan perbuatan yang menurut beliau salah. Tapi yang murid nekat aja salat sunnah pada asar karena menganggap bahwa menurut saya sahih hadisnya. Dan memang kita biasa di pesantren Islam itu, al-Islam itu tidak harus pendapatnya persis dengan Ustaz Mudakir. Beliau satu pendapat, kita pendapat yang lain, selama meyakini itu benar, ada dalilnya, nggak ada masalah. Tahiyatul masjid boleh, mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i kan kalau sholatnya punya sebab dan sebabnya adalah mutaqaddim atau muqarin, maka boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Sebab yang mutaqaddim misalnya tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, nah ini sebab untuk tahiyatul masjid. Sebabnya muncul sebelum sholat, menyebabkan sholatnya boleh dilakukan pada waktu terlarang. Atau sebabnya itu muqarin, yaitu menyertai sholatnya tadi. Misalnya apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana dilakukan bersamaan dengan gerhananya tadi. Nah ini berarti sebabnya muqarin. Nah ini boleh untuk sholat pada waktu-waktu yang terlarang. Yang dilarang adalah sholat yang sebabnya adalah mutaakhir. Sebabnya muncul setelah sholat. Nah, ini nggak boleh pada waktu yang terlarang. Misalnya sholat istikharah ya. Istikharahnya doanya itu kan setelah apa? Salat. Maka tidak boleh dilakukan salat istikharah pada waktu-waktu yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab.
Apa? Salat jenazah gimana? Di waktu terlarang pada asar. Itu ya hadis yang melarang itu ya. Dilarang salat jenazah pada tiga waktu yang dilarang oleh Nabi itu kan. Nah itu kalau mazhab Syafi'i itu sama juga. Salat jenazah pada asar gimana? Enggak ada masalah. Kenapa? Karena ada sababun mutaqaddim. Apakah jenazahnya muncul setelah kita salat atau sebelum salat? Sebelum salat. Maka mazhab Syafi'i salat jenazah ba'da subuh boleh enggak? Sangat boleh. Kenapa? Sababun mutaqaddim. Ada sebab yang mendahulunya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka ketika tidak terpaksa salat ba'da subuh, tidak usah salat ba'da subuh. Misalnya jenazah mau diangkat nanti jam 7. Ngapain kita salat jenazahnya ba'da subuh? Tapi kalau jenazahnya mau berangkat jam setengah 6, nah, sementara kita tidak bisa mengikuti jenazah tadi, ya sudah, salatlah ba'da subuh terhadap jenazah itu, tidak ada masalah. Adapun larangan hadis tadi itu maksudnya adalah dilarang menyengaja mengakhirkan sholat jenazah pada waktu-waktu terlarang tadi. Jenazah sudah siap misalnya untuk disolatkan, tapi nggak segera disolatkan, dijadwalkan nanti sholatnya langsung aja pas ba'da subuh atau pas matahari lagi terbenam. Nah itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau siapnya jenazah pada waktu tersebut nggak ada masalah. Jadi sangat-sangat tidak masalah salat jenazah ba'da asar maupun ba'da subuh dalam mazhab Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Monggo sebelumnya. Mandi junub setelah memandikan jenazah tidak wajib. Hadis-hadis yang menyuruhkan mandi setelah memandikan jenazah itu tidak wajib hukumnya, karena Nabi mengatakan laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Menunjukkan apa? Tidak wajib. Tentang kita mengikuti dua pendapat yang berbeda, itu kadang ikut pendapat ini, kadang ikut pendapat itu. Misalnya kayak contoh tadi, ketika terpaksa kita sudah ikut pendapat yang nanti sudah lewat dari waktu terlarang aja, tapi ketika terpaksa terus ikut waktu terlarang pun tidak masalah. Itu mengikuti pendapat tapi mencocokkan dengan kondisi gitu, termasuk apa kayak pilih-pilih sampai naik dulu gitu. Menurut saya wallahu alam itu bukan pilih-pilih semaunya ya, tapi dia menerapkan sesuai yang dia perlukan, dan itu seringkali dilakukan oleh para fuqaha. Contoh paling konkret, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat tawaf itu wajib dalam kondisi suci dari hadas. Kalau batal maka harus wudu lagi. Kondisi sekarang begitu banyaknya orang yang haji, kalau setiap batal harus wudu lagi. Ini sangat menyusahkan terutama untuk orang-orang tua. Akhirnya ulama-ulama mazhab Syafi'i membolehkan pakai mazhab Hanafi. Ini bukan pilih-pilih, tapi karena kondisinya memang sangat membutuhkan hal tersebut. Sekarang orang-orang tua yang mudah batal gitu, kalau setiap batal harus wudu, ini tawafnya nggak rampung-rampung. Untuk wudu perjuangan ke kamar mandi susah, balik lagi mungkin sudah hilang jamaahnya, udah nggak jadi haji malah jadi hilang. Nah, maka ini kondisi yang menyebabkan bahwa mereka pun juga kadang-kadang pakai pendapat mazhab lain karena kondisi memang memerlukan hal tersebut. Yang dilarang atau yang termasuk zindik itu adalah kalau mengumpulkan yang semua yang mudah-mudah. Apa yang paling mudah dalam bab ini ambil mazhab sana, paling mudah dalam bab ini ambil mazhab sana. Nah, itu kata ulama nanti menyebabkan zindik karena kumpulkan perkara-perkara yang paling mudah dari perselisihan pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ada mudzakarah yang lain? Ini kita dahulukan kitab Siyam karena mendekati Ramadan. Baiklah, kalau tidak ada, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.